Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu karena hari ini adalah harinya Tuhan, di mana Engkau selalu memberikan kasih karunia-Mu yang baru, kasih setiamu Engkau selama-lamanya kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu luar biasa memberikan kemenangan kepada kami semuanya. Engkau yang sudah mulai pekerjaan yang baik, Engkau meneruskan hari lepas hari. Sekarang kami menikmati lagi kemurahan-Mu pada siang hari ini. Biar firman-Mu Tuhan memberikan sukacita kepada kami semua. Dengan demikian kami mengerti bagaimana kami harus melangkah dalam hidup kami hari lepas hari, saat demi saat, dan tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Apa dahsyatnya kasih-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Biarlah siang hari ini damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami. Amin. Biarlah kami memandang kepadamu Tuhan. Dalam segala perkara kami bergantung kepadamu. Diberkatilah kami semua. Dalam nama Yesus, darah Yesus melindungi kebaktian, melindungi semua kebaktian firman Tuhan, dan kami semua, roh, jiwa, tubuh kami, darah Yesus melindungi. Roh Kudus bekerja dengan bebasnya di tengah-tengah. Haleluya Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir Tuhan di tempat ini, karena Kau sangat mengasihi kami. Kami melihat betapa kasih-Mu Tuhan sudah bekerja dalam beberapa hari Tuhan. Kami persiapkan dan melakukan dan menyelesaikan karena ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Dan sukacita kami belajar lagi, duduk di bawah kaki-Mu. Ajari kami Tuhan. Firman-Mu adalah terang pada jalan kami, berita bagi kami. Biarlah kami mengenal jalan-Mu dengan baik, mengenal Engkau Tuhan lebih lagi setiap hari, mengasihi-Mu lebih daripada sebelumnya. Demikian kami sampai kepada rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami terima firman-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur Bapa. Haleluya. Semua kita berkata amin. Haleluya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Pertama sekali kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, berilah kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Siapa yang mengaku kemarin itu Tuhan sangat berahmat kepada semuanya. Tuhan beri lagi kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan sangat berahmat kepada jiwa-jiwa yang diundang. Tuhan sangat berahmat kepada kita yang mengundang. Tuhan sangat berahmat, saudaraku, betul besar kasih Tuhan tadi malam dinyatakan. Masing-masing kita dapat mengerti, merasakannya, dan bersyukur. Tentunya saudaraku, terima kasih bagi kita semua. Tidak dapat satu persatu, tapi puji Tuhan dalam hal ini. Biar Tuhan berkata, kalau terjemahan lama kita, sabaslah hai hamba yang baik. Ya, kepada kita semuanya. Amin. Dan kalau sudah baik, mari bertambah-tambah baik. Saya akan banyak membaca dari buku Filipi hari ini. Saudaraku, pertama Filipi itu buku sukacita. Kedua Filipi itu ditulis dari penjara. Ya, betapa hebatnya seorang yang di penjara masih bisa bersukacita. Kita di sini tidak ada yang penjara, kita harusnya lebih bersukacita. Amin, saudaraku. Ya, Filipi 1 ayat 6 berkata, sebelum saya sambung, siapa saudara dari jemaat Tarutung? Coba angkat tangannya. Oh, beri kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih. Ya, pemuda-pemudi dan orang tua. Ya, saya bersyukur karena katanya hari ini pekan, masih ada kalian yang hadir. Mestinya kalian semua hadir di pekan lah. Jadi hadir di gereja. Pujilah Tuhan. Ayo, berilah kemuliaan kepada Tuhan. Siapa kalian hamba-hamba Tuhan setapanuli? Oh, beri kemuliaan bagi hamba-hamba Tuhan ini. Oh, kepada Tuhan yang sudah memanggil mereka dan setia mereka terus melayani Tuhan. Amin. Siapa saudara yang dari Iyat? Oh, haleluya. Luar biasa. Tuhan memberkati saudara. Saudara diberkati enggak? Pujilah Tuhan, saudara jujur. Ya, saya syukur saudara. Kita di mana-mana saudaraku. Artinya belum kenal Tuhan, kerjanya segala perkara dunia ini. Saudara, syukur saudara sudah melayani Tuhan, beri syukur kepada Tuhan. Itu adalah permulaan yang baik. Mari terus baik, bertambah baik.
Siapa yang dari Celebration? Bagaimana kalau saudara tinggal seminggu di sini? Yang ketawa bukan mereka itu. Ya, ini mereka langsung untuk seminggu katanya. Bagaimana menari-nari seminggu ya? Oke lah, saya percaya saudaraku semua kita diberkati ya. Filipi 1 ayat 6. Semua sudah tahu ayat ini? Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai kepada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ini kepalanya ucapan syukur dan doa Paulus. Jadi memulai suratnya kepada Filipi dengan berkata, Tuhan mulai baik, Tuhan akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Jadilah ini kepada kita. Ya, yang lalu saudara mulai dari saudara selamat, itu sudah permulaan yang paling baik. Seterusnya sampai tadi malam, itu juga permulaan yang baik untuk hari yang semalam. Hari ini akan ditambahkan Tuhan lagi, ya, dibangun Tuhan terus kita sampai pada kehendak Tuhan. Dan kalau kita baca Filipi 3 ayat 13-14, saya loncat saja saudaraku. Filipi 2 mengenai Tuhan Yesus. Oke, Filipi 3 13-14 berkata, apa yang harus kita lakukan? Sudah kita saudaraku sungguh-sungguh menyadari Tuhan sudah mulai yang baik. Apakah yang kita lakukan seterusnya? Apakah kita kemudian tidak berbuat sesuatu? Kita terus maju. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Nabi Paulus dari mulai mengatakan, aku bersyukur sudah permulaan baik, lalu dia sambung kepada mari berlari-lari pada tujuan Tuhan. Kalau saudara baca buku Timotius, akhirnya dia berkata, aku sudah sampai pada akhir perjalananku. Jadi semuanya kita seharusnya mengikuti teladan ini. Alkitab ini ditulis supaya kita mengikuti teladan yang baik dan membuang atau tidak melakukan apa yang dilarang. Hari ini kita belajar saudaraku menatap ke depan masa depan kita, sebab yang di belakang itu tidak akan kembali. Hari ini tanggal 3 Juli, kapanpun gak akan pernah kembali. Bulan Juni, bulan April akan tetap maju. Tahun 2019 gak pernah balik. 2018 pasti akan maju terus. 2020, 2020 sampai Yesus datang. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah menatap ke depan. Haleluya. Ada juga firman Tuhan yang berkata, ya, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Benar? Jangan lupakan. Mengapa jangan lupakan kebaikannya? Kalau kita lupa kebaikannya, saudaraku, kita bisa distraksi. Buku Ulangan, ya, ini semua saudara rata-rata iya, ya, sudah belajar banyak. Hamba Tuhan tentu tahu, mungkin lebih tahu pun dari saya ya. Tetapi saya lihat juga selalu dengar firman Tuhan dari Kak Joyce, dan hamba Tuhan jemaat Tuhan di sini pun tentu saudara sering mendengar. Buku Ulangan itu 5 buku pertama, buku Taurat. Itu dituliskan mengingatkan kembali apa yang jadi sebelumnya. Mengapa diingatkan? Karena Musa berkata supaya kau ingat lagi, jangan kau lupa bagaimana kau dilepaskan Tuhan. Dan kalau kau kaya, jangan kau pikir itu karena kau, tetapi karena Tuhan yang menjadikannya. Kau dapat rumah nanti tanah kantor, Tuhan semua melakukannya. Jangan kau lupa. Itulah gunanya buku Ulangan. Walaupun kemudian dikatakan Musa, biarpun ku bilang begini, nanti meper juga nya kau. Saudaraku, kita bertanggung jawab pada generasi kita. Musa bertanggung jawab pada generasinya, Joshua pada generasinya. Saudara baca Alkitab, sesudah generasi Joshua, hakim-hakim, orang Israel mundur dari jalan Tuhan. Ya, kita saudaraku, biarlah saya generasi saya sampai hampir habis, karena sudah bukan hampir habis lah. Sebenarnya saya sudah lewat generasi, lintas generasi, 77 tahun ya. Kalau di Amerika itu rata-rata umur saudaraku sekarang ini 71 ya, laki-laki, kalau wanita sekitar 80. Kalau di negara-negara kita ini sekitar 60-an. Jadi saya sudah lintas generasi ya, sudah uzur.
Tapi firman Tuhan berkata, yang di luar bertambah tua, yang di dalam bertambah dibaharui. Haleluya. Maka dengan sukacita saya ada di sini dan berkata, saudaraku, yang lalu sudah berlalu, bagi kita menatap masa depan. Dan apa yang ditugaskan Tuhan pada generasi kita, tolong kerjakan. Tuhan berkata, aku menemukan seorang yang berkenan kepadaku, yaitu Daud, yang melakukan segala yang kulakukan. Dia berhasil pada generasinya. Nah, saudara lihat, saudaraku, betapapun Daud itu, saudaraku, dia berhasil. Salomo, ya, yang mulainya begitu bijaksana, dan tidak ada orang sekaya dia, tapi ujungnya, saudaraku, tidak begitu baik. Ya, saya agak tidak begitu suka menceritakan ketidakbaikan hamba-hamba Tuhan, karena itu, saudaraku, sangat tidak baik. Lebih bagus kita katakan, karena Daud, maka keturunannya berkati. Ya, tetapi siapapun kita, generasi kita yang bertanggung jawab. Makanya sekarang saya ajak saudara menatap ke depan. Mengapa? Saya pernah membaca mengenai satu yang dinamakan E-Line di daerah negeri barat sana. Namanya E-Line itu, saudaraku, kalau kita di sini kan jalan-jalan provinsi, jalan apa. Mereka itu selain daripada jalan raya, ada jalan untuk sepeda. Waktu kami ke negeri Belanda, saudaraku, orang berkata kepada kami, hati-hati ya Pak Munte, ya Ibu dan anak-anak, jangan sampai orang yang bersepeda itu melanggar Anda atau Anda menabrak mereka, karena itu jalan sepeda itu hak penuh mereka. Artinya orang yang berjalan sepeda itu jalan dia, kita yang menunggu dia, khusus untuk dia. Lalu saudaraku, itu adalah jalan sepeda karena memang dianjurkan orang bersepeda supaya jangan polusi di negeri itu. Tetapi selain itu mereka punya yang dikatakan tidak selalu ada, kadang-kadang diadakan, namanya E-Line. Itu kita tahu semuanya, IKTP dan lain sebagainya ya. Artinya itu digunakan untuk orang yang suka pakai gadget, pakai apa, HP, pakai pokoknya jalan di seluruh dunia sekarang. Apalagi anak muda, orang tua juga, saudaraku, mama opung-opung kayak saya pun, bayi-bayi pun sudah tahu pakai gadget ya. Mereka itu suka melihat begini. Dan kalau saudara tahu, kalau pakai gadget kan begini, nggak ada orang pakai gadget gini kan? Semua begini. Jadi banyak sekali kecelakaan karena mereka itu begitulah ya, terikatnya dengan gadgetnya itu, sehingga mereka itu tidak tahu nabrak tiang listrik, nabrak orang lain, bahkan meper ke jalan raya. Ada yang jatuh ke jalan lintas kereta api ya. Saya pernah, Vicky barangkali menceritakan, udah pun jatuh di tempat kereta api, polisi bilang cepat keluar, iya sebentar lagi, cek. Nah itulah dia, saudaraku ya. Jadi dibuatlah E-Line itu pada satu hari, saudaraku. Orang kemudian senang, lalu orang pikir akan selamanya dibuat. Tidak, pemerintah hanya buat itu satu hari untuk mengingatkan mereka bahwasanya kalau pakai ini hati-hati, kau bisa bahaya kalau matamu terus kemari. Saudaraku, hari ini saya mengajak saudara, jangan begini saja, yang lihat yang dekat aja, lihat, pandang jauh ke depan. Amen. Karena kita punya masa depan. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Puji Tuhan, kita selalu berkemenangan dan Tuhan mau kita hidup. Yohanes 10 ayat 10 berkata, Tuhan menyelamatkan kita supaya kita memiliki zoe kehidupan dan memilikinya dengan segala kelimpahan. Ya, itu bukan hanya di dunia ini, lepas dari dunia ini pun disediakan Tuhan. Itu sebabnya Matius 6:33 berkata, cari dahulu maka sekaliannya. Jadi dunia ini kita cari dahulu apa yang dikatakan Tuhan kepada kita, kemudian apapun yang di dunia ini ditambahkan Tuhan sampai pada hidup kekal. Tapi kebanyakan orang seperti yang punya gadget tadi, dia sibuk memperhatikan apa yang jadi bagi hidupnya untuk masa dekat ya, untuk hanya hidup di dunia ini atau hanya hidup untuk ya masa dekat lah, dan tidak memikirkan bahwasanya hidup kita ini ada satu hidup lagi, baik di dunia ini, baik sesudah di dunia ini, di mana kita harus berjalan pada jalan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya, saudaraku, kita semuanya adalah orang-orang rohani. Firman Tuhan berkata jelas ya, bahwasanya dalam Kolose, sekarang Kolose ya, Kolose 3. Kolose 3 berkata, sesuai Filipi, Kolose ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, kalian baca ayat 2.
Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang ada dalam kita menyatakan diri Allah, kamu menghadapnya dengan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Oke, jadi dari sini dikatakan firman Tuhan ini, pikirkan perkara-perkara di atas. Apakah kita tidak memikirkan perkara di dunia ini? Ya tentu saja. Ada hubungan perkara di atas dengan perkara di bumi. Saya ulangi lagi, Matius 6:33 berkata, pikirkan kerajaan Allah, cari kerajaan Allah, itu perkara di atas. Jadi kalau kita pikirkan perkara di atas, maka perkara di bumi ditambahkan Tuhan. Haleluya. Yang begini tadi, dia pikirkan perkara yang dekat, perkara di bumi. Maka bisa nabrak, bisa bahaya. Ya, hidup kita kalau hanya kita melihat di dunia ini, semua saudara tahu, 1 Korintus berapa? 15 ayat. Jikalau untuk dunia saja kita saudara berpikir kita adalah orang yang paling malang. Amin. Janganlah jadi orang paling malang. Jadilah orang yang paling diberkati. Untuk memberkati. 2 Korintus 4. Oke, 2 Korintus 4. Harta rohani dan berjalan tanah. Tapi kita baca aja saudaraku ayat terakhir, ayat 18. Ya, sama-sama kita baca. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Lagi-lagi ini tentang menatap tadi, ya, ke depan. Apa yang kita tatap, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, yaitu masa depan yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena yang kelihatan itu sangat sementara. Halo? Justru yang tidak kelihatan itu yang kekal. Saya tanya saudara, kerajaan surga nampak enggak? Ada enggak kerajaan surga di bumi ini? Iya saudara. Haleluya. Di bumi ini saya dan saudara warga negara dua kerajaan. Satu namanya Republik Indonesia, dua namanya kerajaan surga. Jadi kalau Anda berjalan dalam hidup saudara, tentulah saudara akan berjalan yang nampak oleh panca indera saudara, ya, yang saudara nampak dengan mata, yang saudara dengar dengan telinga, yang saudara cium dengan semua panca indera ini yang nampak adalah apa yang ada di dunia ini. Tetapi tahukah saudara, saya dan saudara ada dalam satu sistem, satu kerajaan yang pemerintahannya Tuhan Yesus Rajanya. Kita berjalan bersama-sama. Dan Tuhan punya rencana bagaimana kita hidup dalam kerajaan dunia ini. Saudaraku, ya, saudara tahu gak kita ini sebenarnya adalah duta besar kerajaan surga? Jadi kalau kita tinggal di Amerika, kalau saya duta besar, kapanpun tidak ya, tapi kalau saya duta besar kerajaan Republik Indonesia di Amerika, saya tinggal di situ, saya harus tunduk kepada peraturan Amerika. Tapi saya nomor satu tunduk kepada peraturan Pak Jokowi. Kalau misalnya saya di sana lalu saya berkata, enak kali ini jadi orang Indonesia, enak jadi orang Amerika. Gimana ya? Aku jadi orang Amerika aja. Diam-diam lalu kita, meningkatkan semua apa yang mengenai Amerika. Tetapi mengenai Indonesia kita nggak mau, saudaraku. Kita malu atau kita merasa biarin sana. Dia kan nggak nampak, dia jauh-jauh sana. Yang penting aku jadi orang Amerika. Aku sangat tertarik kepada orang Amerika. Saudaraku, tak akan lama saudara pasti dipanggil pulang sama Pak Jokowi. Diberhentikan jadi menteri, jadi duta besar, diganti sama orang lain yang betul-betul saudaraku mau membela Indonesia. Nah, kerajaan sorga mengutus kita jadi duta besar. 2 Korintus 5, ya, saudara baca. Jadi kalau saya dan saudara duta besar di dunia ini, apapun yang saudara kerjakan itu harus mempermuliakan surga, harus mempermuliakan Tuhan, harus mengerjakan kehendak Tuhan. Barulah kita layak, saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata, kalau kita menatap ke depan, tolonglah tatap ke depan, saudaraku, kepada masa depan kita bersama-sama dengan apa yang tidak kelihatan. Tentunya saudaraku, kalau apa yang tidak kelihatan itu, Matius 6:33, saya akan ulangi berulang-ulang. Kalau kerjakan apa yang tidak kelihatan, yang kelihatan itu ditambahkan saja. Kalau saudara baik-baik, saudaraku, di Amerika duta besar, maka saudara akan lama di sana dipakai. Dan saudara akan diangkat
Orang Amerika pun hormat kepada saudara. Seorang yang sangat setia, seorang yang sangat patriot kepada negaranya, mereka pun hormat. Ya, amin. Nah, orang dunia ini, saudaraku, tidak akan pernah melihat bagaimana ya Tuhan kalau tidak melalui duta besarnya. Orang Amerika itu tahu bagaimana tarian serimpi, bagaimana makanan rendang, kan dari duta besarnya. Dari orang Indonesia yang datang ke sana menceritakan, beginilah di Indonesia. Kalau kau mau tempat-tempat, pergilah ke Bali, pergilah ke Raja Ampat, pergilah ke Bunaken, pergilah ke Wakatobi, pergilah ke Danau Toba. Kita yang menceritakannya. Lalu orang selalu tertarik, datanglah dia, makmurlah negeri kita. Begitu juga kita. Kalau kita mau menjadi duta besar kerajaan surga, kita bilang, beginilah Tuhan itu, beginilah mengikut Tuhan itu, beginilah sifat Tuhan itu, beginilah yang kasih Tuhan itu. Haleluya. Lalu kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Saya mau ingatkan saudara, pada waktu Adam dan Hawa berdosa, Roma 3:23 berkata, semua manusia sudah berdosa karena diturunkan dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Betul? Jadi rupanya manusia ini diciptakan mulia karena Tuhan mulia. Segambar dengan Tuhan berarti manusia itu sebelum berdosa mulia. Begitu dia jatuh pada dosa, hilang kemuliaannya. Sedangkan kita sebenarnya ditaruh Tuhan di dunia ini untuk memancarkan kemuliaan Tuhan, sehingga dunia ini tahu beginilah Tuhan mulianya melihat kita. Nah, jatuh kepada dosa. Lalu Roma 6:23 bilang hukumannya maut, berpisah dengan Tuhan, tapi kasih karunia-Nya keselamatan dalam Yesus. Untuk apa kita diselamatkan? Supaya tidak masuk neraka. Betul. Jadi yang pertama. Tapi kalau hanya itu maksud Tuhan, supaya kita tidak dihukum, kenapa kita masih terus hidup di dunia ini? Kenapa nggak langsung aja Tuhan membuat peraturan atau membuat satu sistem di mana begitu kita selamat, masuk ke surga? Karena semua orang berkata surga itu indah. Dunia ini kan banyak sekali yang tidak indahnya. Surga itu semua indah, tidak ada dosa, tidak ada setan. Kenapa tidak langsung dibuat Tuhan? Karena dari mulanya, lihat saudaraku, Tuhan menciptakan manusia untuk segambar dengan dia, untuk mencerminkan, merefleksikan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Makanya saya dan saudara, begitu kita selamat, Tuhan ubahkan kita, ubahkan hati kita, dan suruh Roma 12 ubahkan pikiran kita, ubahkan semua keseluruhan hidup kita. Kodrat kita yang tadinya berdosa menjadi kodrat kembali mulia seperti Tuhan. Makin hari makin segambar seperti Yesus. Haleluya. Hanya saya dan saudara, 2 Korintus 3. Ya, 2 Korintus 3, 17-18. Apakah saya terlalu cepat? Bisa diikuti ya? Nah, saya liberal. Kalau saudara cocok angkat tangan cepat kali pun Bu. Ya, saya nggak marah. Saya senang kalau saudara ingatkan saya. Maaf ya saudaraku, saya biasa mengajar S2, S1. Tapi biasa juga mengajar orang buta huruf. Begitu dulu saya ditaruh di desa, dia bawa Pak Munti, saya harus belajar kepada dia. Kita huruf, tapi bisa juga akhirnya jadi hamba Tuhan. Ya, kalian nggak ada betul huruf. Tapi saya pernah dengar cerita Bro Max Wakhari, dia kata, gimana itu ya Bro? Dia kata ke Pak Munti, kenapa? Ada hamba Tuhan kami buta huruf. Jadi saya bilang sudahlah, kasih aja lah tempat pendetamu itu sama yang lain yang nggak buta. Oh, hafal dong dari awal sampai habis. Haleluya, itu betul-betul luar biasa. Ya, nah jadi dari mana tuh ceritanya? Kalau saya terlalu cepat ya, katakan terlalu cepat. Tapi kalau tidak saudaraku, mari kita lihat. Bahwasanya Tuhan mau kita ini mencerminkan ya. Jadi 2 Korintus 3 kita baca saudaraku. Ya, bagaimana kita mulainya dengan ayat 17 saja. Mari kita lihat. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya,
dalam kemuliaan yang semakin besar. Inilah perjanjian baru, saudaraku, perjanjian yang jauh lebih baik daripada perjanjian lama. Perjanjian lama, saudaraku, diberikan hukum 10 hukum Taurat. Supaya mereka menjadi, ya, kuduslah, kita katakan. Tapi saudara tahu pada waktu Musa turun, kan begitu mulia dia. Karena dia 40 hari 40 malam ya sama Tuhan. Begitu mulia, tapi bukannya mereka itu menyambut, diselubunginya mukanya, katahan dia. Haleluya. Tetapi sekarang saudaraku, di dalam Yesus, ya, kita terima Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus mengubahkan kita. Sini dikatakan kita dibebaskan dan kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Betapa dahsyatnya itu, saudaraku, kebaikan Tuhan kepada kita. Saya, kita semua kehilangan kemuliaan Tuhan, diubahkan Tuhan untuk, saya baca kembali, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak berselubung. Kita terima apa yang dikasih Tuhan Yesus, firman-Nya dikasih, Roh Kudusnya turun kemuliaannya, tidak kita selubungi, tapi kita nyatakan kepada dunia, inilah dia kasih Tuhan, inilah dia kuasa Tuhan, inilah kemuliaan Tuhan, inilah dia Tuhan kita. Haleluya. Dan semakin hari dikatakan datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka semua kita penuh Roh Kudus selalu. Ya, bukan dengan kekuatan kita, tapi oleh Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin dipermuliakan, semakin kita mulia, dan semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan, semakin dilihat dunia ini betapa kemuliaan Tuhan. Dan kalau Yesus ditinggikan, Tuhan ditinggikan, dia akan menarik orang-orang datang kepada Dia. Gereja akan bertambah-tambah besar, gereja akan bertambah-tambah. Oh, menerima seperti itu. Haleluya. Jadi inilah yang jadi pada seharusnya kita berubah. Saya kembali aja kepada kejadian. Ya, kenapa kita harus berubah? Karena kita harus kembali kepada kehendak Tuhan. Itu apa Tuhan ciptakan? Saya selalu ceritakan mengenai Billy Graham. Ya, orang bilang, Billy Graham, kau bodohnya kau, gak adanya hebatnya kau. Kadang-kadang kita pun kan gitu ya. Ibu Munti, apanya kau? Apanya aku? Mama Gideon. Kalau di sini kita bilang, kalau di kampung saya panggil Mama Gideon, tidak ada. Satu hari sudah saya berhenti dari kedokteran, saya tanya kepada Pak Munti, karena saya kalau di kedokteran itu kan ada kedudukan, ada tugas, ada ini, ada hierarkinya, ya. Semua suster bilang, selamat pagi dok, saya hanya tinggal pereda, kan ini semua. Lalu sampailah saudaraku ke kampung, saya nyisirin butuh orang. Sekali hitam semua sisir itu. Lalu kemudian mari kita menyanyi, ya, mulai dibilang lipat tangan berdoa. Baru kita tutup mata kita, kedengar demak, sudah berantem dia. Rupanya kampung itu biasa, bapaknya berantem dengan bapaknya, anaknya berantem dengan anaknya. Jadi dua-dua diinjili Pak Munte, dipersatukan dalam kebaktian sekolah minggu, berantem. Bukan mendengar firman, berantem. Tutup mata, itulah waktunya sikut menyikut. Itulah yang mau dihadapi. Lalu saya bilang sama Pak Munte, Pak, ngapanya kerjaku ini? Terus terang saudaraku, ya, saya bilang, apanya kerjaku ini? Ya, kemana nyaku ini? Saya katakan. Tahu saudara apa katanya? Ya, jadi istriku lah. Siap berkata, Ibu Bunte, nanti Gideon. Tapi mari kita lihat apa kata Tuhan. Haleluya. Kejadian 1, 26, 27, 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara-saudara simak ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang merayap di bumi. Amin. Kalau kita lihat ini ada 3 perkara yang sangat jelas. Pertama, kita diciptakan segambar dengan Tuhan, mulia, dan itulah yang harus dipulihkan. Kedua,
kita diciptakan harus memenuhi, berkembang biak, punya banyak anak. Ketiga, kita disuruh berkuasa menaklukkan bumi ini. Bukan kita yang taklukkan, kita yang menaklukkannya. Saudaraku, itulah diciptakan Tuhan. Kejadian 1 ini. Lalu jatuhlah kepada dosa, hilanglah kemuliaan Allah. Mulailah bukan lagi kita yang berkuasa, malah kita yang dikuasai. Saudara tahu yang pertama kali ada Kain dan Abel dikuasai oleh setan, dibunuhnya adiknya. Betul? Nah, dan seterusnya. Bahkan kemudian saudaraku kita melihat ceritanya bagaimana mereka beranak pinak, saudaraku, sampai tadi jahat sekali, dan akhirnya Tuhan hancurkan atau basmi bumi ini dengan air bah, sehingga tinggallah Nuh. Sesudah pun Nuh, saudaraku, kemudian berhasillah dia, berdosa pula si Ham, dikutuk pula si Ham. Lalu kemudian diteruskanlah generasi dari keturunan Nuh, didirikan pula sama Nimrod menara Babel. Ya, pecahlah seluruh bangsa dengan segala bahasa. Lalu kemudian dari semua manusia yang sudah begitu tidak bersungguh-sungguh hati, bukannya dia menaklukkan tapi yang ditaklukkan oleh dosa. Ya, akhirnya saudaraku, Tuhan memilih satu bangsa dari Abraham. Tuhan gak pernah, saudaraku, mundur daripada ya rencananya mau menciptakan manusia yang mulia, yang berkuasa, dan yang memenuhi bumi. Sesudah kita diselamatkan, untuk itulah maka kita tetap tinggal di bumi ini. Itu dipulihkan Tuhan dalam hal itu. Jadi mata kita menatap ke depan, jangan the gadget saja. Bukan saya larang saudara gadget, maksud saya jangan terlalu dekat, hanya melihat apa yang dilihat oleh panca indera ini. Hari ini aku mau jual, hari ini aku mau, hanya untuk apa-apa keperluan di dunia ini. Ada masa depan di mana Tuhan mau memulihkan apa rencananya semua. Kalau saudara dosa, saudara harus berubah. Itu sebabnya sesudah kita selamat, Tuhan katakan barui pikiran. So, masih ada manusia lama kita. Kalau kita, saudaraku, begitu selamat, nggak langsung hilang itu pembohong, roh najis, ya, roh yang mau marah, ya, roh yang mau bohong, fitnah, itu nggak hilang begitu saja. Maka Tuhan katakan harus dibaharui pikiranmu, harus kau tanamkan manusia lama. Maka pertama kali perintah agung sesudah kita percaya dibaptis. Mengapa? Karena baptisan itu yang gereja kadang saudaraku yang membuat itu sebagai upacara, bukan. Baptisan itu adalah proklamasi kita. Hidup lama ku tanamkan, aku bangkit pada hidup baru dalam Yesus. Baru bisa dipulangkan Tuhan kembali, dipulihkan Tuhan kita menjadi segambar dengan Dia, karena kita hidup baru dalam Tuhan. Nah, itulah yang harusnya jadi kepada manusia ini, kepada kita. Makanya sesudah kita selamat, saya dan saudara memastikan harus berubah. Sayang, itu bukan peraturan GKI, itu kehendak Tuhan. Mulai dari Kejadian sampai kepada Wahyu, saya dan saudara harus berubah. Dan jangan menganggap ini enteng, karena saya baca dalam Alkitab kita ini, saudaraku, itu Paulus, hamba Tuhan yang paling luar biasa, ya, dipakai Tuhan. Paulus itu dari Roma 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia berkata bahwasanya kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Ya, Roma 6 itu mulai baptisan, hamba kebenaran. Tapi tahukah saudara, Roma 7 berkata, walaupun kita sudah punya Yesus, masih timbul itu yang tidak suka itu, yang jahat itu kita lakukan. Apa kuncinya? Roma 8, penuh Roh Kudus, matikan itu semua, lalu berjalan dalam Roh. Saya dan saudara, dia sampai Roma 12 baru selalu pikiran, harus buat resolusi, menetapkan hati, ya, membuat satu nazar kepada Tuhan bahwasanya hidup kita berubah dari manusia lama menjadi manusia baik. Efesus 2, 8, 9, 10 berkata kita selamat bukan karena perbuatan baik, tetapi sesudah selamat, yang 10 berkata harus berbuat baik. Mengapa? Berubah. Di saya saudara, sayang, nggak akan pernah sempurna, tetapi ada perjalanan rohani dari manusia lama bertambah baik. Roma 12 sudah berkata bertambah berkenan, bertambah sempurna. Tidak tetap di situ aja,
apalagi mundur. Kalau tadinya Allah itu bisa diumpamakan Tuhan Yesus itu dengan satu aja, kasih. Dalam kasih itu termasuklah semuanya kasih buat Tuhan Yesus. Karena Allah itu kasih, amin. Kalau panjang sabar itu pun karena kasih. Kasih itu panjang. Haleluya. Ada nyanyian anak-anak, panjang muka namanya kuda. Panjang tangan pencuri, panjang sabar anak Tuhan. Jadi salah satu ya tanda kasih itu adalah yang sabar, mengampuni. Coba bacalah 1 Korintus 13 ya dan lain sebagainya, begitu banyak mengenai buah roh dan lain sebagainya. Saya dan saudara harus bertumbuh di situ. Amen. Tidak usah kita saling menghakimi. Kita tidak dipanggil untuk saling menghakimi. Kita dipanggil untuk saling memberkati. Tetapi kita bertanggung jawab akan hidup kita. Saya bertanggung jawab, saudara bertanggung jawab. Buku Ibrani 5 berkata, kalau ditinjau dari umur rohanimu, seharusnya kau udah bisa jadi guru. Kenapa kau masih anak-anak? Tuhan sedih kalau kita tetap anak-anak. Tahu saudara anak-anak? Ibu, anak-anak itu kan bagus. Tuhan bilang jadi anak-anak. Ya, jadi anak-anak dalam hal iman, percaya kepada Tuhan. Tapi dalam hal anak-anak egois, itu jangan lagi semua. Ya, kasih tidak mementingkan diri sendiri. Tahu saudara anak-anak? Ma, belilah baju, belilah pita. Besok nggak ada uang mama. Jatuhkannya dirinya di lantai, baca itu. Sampai mamanya bilang, iya buten, iya buten, iya buten. Malu mamanya. Egois saudara, nggak dipikirnya uang mamanya, nggak ada. Apa nggak pikir-pikirnya, aku mesti dapat pita itu. Jangan begitu saudara. Ya, berubah. Ya. 8 berkata berubah kita semuanya. Haleluya. Saya tidak akan panjangkan lagi mengenai berubah ya oleh roh. Di mana ada roh, situ ada kebebasan. Saudara penuh Roh Kudus. Haleluya. Satu sama Roh Kudus. Roh Kudus selalu mengingatkan kita firman Tuhan supaya kita terus bertumbuh. Patuhi Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus. Saya saudara bisa mendukakan Roh Kudus. Ya, saya sudah saksikan kemarin hal pertama yang kita tahu kita selamat ada kesaksian roh. Bapa surga itu Bapa kita. Bapa dunia ini kita tahu kapan dia gak suka sama. Saya tahu kalau bolang itu Bapak saya bolang kami panggilnya. Kalau mukanya sudah mengkerunyut, itu pasti ada dia gak suka. Jangan diteruskan, bagus berhenti aja. Belajar berusaha menyenangkan hatinya. Ya, kalau ibu saya kalau sudah mulai bergesek-gesek selopnya, sandalnya, itu nggak cocok itu. Lebih bagus rasa kali iya mak, ikut aja. Ya, tahu kita orang tua kita, Bapa di sorga lebih lagi karena ada Roh Kudus. Jangan keraskan hati, berubahlah saya. Hari lepas hari biar kemudian tuh dipacakkan dari hidup kita. Haleluya. Yang kedua dikatakan beranak penuhi bumi. Haleluya. Saya setuju, kita orang Batak banyak anaknya. Anak-anak 10 orang, bantu 10. Tapi tahukah kau, kita semua sayang, anak itu kalau nggak kita bawa sama Tuhan, kita nggak akan jumpa sampai dari kekekalan. Kita akan berpisah selamanya dengan dia. Anak kita sesungguhnya adalah seperti anak Abraham. Saya dan saudara anak Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan berikan kepadamu anak keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai laut. Gak pernah dilihat Abraham itu. Anaknya cuma satu, Ishak. Ishak kemudian beranak, saudaraku, Yakub dan Esau. Esau tidak, Yakub beranak 12. Dan pada waktu dia mati, dia paling-paling ya lihat hanya Ishak, Yakub, ya. Dan kalau dia mati sekian, sudah beberapa orang. Dan Yakub pun 20 tahun di tanah. Ya, yang saya tahu saudaraku waktu Yakub, Ishak yang mati. Jadi berarti Abraham tidak lihat cucunya pun, cicitnya. Ya. Nah, saudaraku, tetapi menurut firman Tuhan, saya dan saudara adalah anak-anak Abraham. Karena kita percaya. Di manakah kita nanti Abraham melihat anaknya? Di kekekalan. Nanti akan banyak orang seperti kata buku, seperti pasir di pantai laut. Orang-orang dan itu semua anak Abraham. Saya dan saudara
Katakanlah saya punya anak 3, ya, tapi saudara anak saya. Saudara juga begitu. Mungkin anak saudara 1, 2, tapi anak saudara banyak. Mungkin saudara ya belum menikah, anak saudara sudah banyak. Jadi kalau mau memenuhi bumi, penuhi dengan anak rohani. Kalau itu kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara mau punya banyak anak pun bagus. Ya, sebab jadi pendeta ini susah. Kalau anaknya banyak, kedagingan. Kalau anaknya nggak banyak, 1, 2, atau dia tidak punya anak, nggak ngerti kejadian 1, 2 bulan, 6 bulan. Penuhi bumi, nggak ada anaknya. Gak usah dengar apa kata orang, dengar aja kata Tuhan. Tuhan bilang saudara gak punya anak seperti pasir pantai laut pada Abraham, anak rohaninya. Saudara pun punya anak rohani. Banyak. Bagaimana punya anak rohani? Menginjil. Sampailah kayak tadi malam. Ya, seperti mahasiswa, seperti saudara menginjili jiwa-jiwa. Pada waktu dia lahir baru, dia jadi anak Tuhan, itu anak rohani saudara. Puji Tuhan. Tuhan berkata sesudah jadi anak diajari. Sekolah kita kan anak-anak kita kan diajari. Kalau nggak kan jadi preman semua ya. Nah, anak saudara yang sudah lahir baru semalam, tolong jangan jadi preman. Diurus itu baik-baik. Kasar ngomongnya enggak kan? Maksudnya supaya kita ngerti perbandingannya. Nah, itulah dia. Jadi punya anak. Yang ketiga berkuasa. Ya, berkuasa itu saudaraku, artinya apa yang kita katakan itu berkuasa. Ya, seperti kemarin kita katakan sembuh. Setan pergi. Ya. Artinya kita berkuasa atas semuanya musuh yang ada di dalam diri. Dan musuh kita bukan manusia, tapi setan dan iblis. Tuhan berkata, tanda orang percaya mengusir setan. Betul? Tanda orang percaya meletakkan tangan seorang sakit, orang itu akan sembuh. Tanda orang percaya saudaraku, ya, ada roh Tuhan dalam dia. Dan roh Tuhan yang dalam dia lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia. Makanya kita selalu tanda orang percaya, dia lebih dari orang yang menang. Roma 8 ayat. Oke, kita baca dulu Roma 8. Supaya saudara pulang dari tempat ini, saudara bersorak-sorai, saudara orang yang menang tidak pernah bisa dikalahkan. Sebenarnya orang berkata, saudaraku, hamba Tuhan berkata, saudara baca buku Yohanes, Injil Yohanes, saudara baca Roma, saudara sudah bisa hidup. Kalaupun nggak ada Alkitab, karena ada negara-negara yang tidak punya Alkitab. Ya, saudara baca Roma, saudara baca Yohanes, saudara bisa hidup sampai Yesus datang. Tetapi puji Tuhan, lebih dari itu diberikan Tuhan sehingga kita bisa bersukacita atas firman-Nya. Roma 8, apa katanya? Supaya Anda supaya jadi lebih dari orang yang menang. Kita mulai ayat 28 sampai ayat 39. Kita bergantian. Saudara mau berdiri supaya jangan ngantuk? Mari kita berdiri. Saya baca 28, saudara baca 29, seterusnya sampai ayat 39. Hanya 5 ayat saja masing-masing kita. Sudah siap? Sudah dapat? Saya mulai. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi atas semua itu
baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Nah, kalau saudara lihat ayat-ayat ini semua baik bagi kita. Apakah saudara sudah membaca ini hati saudara berkobar-kobar? Aku orang yang menang. Iya, mulai dari ayat 28 dikatakan, kalau pun ada yang gak baik, semua jadi kebaikan. Apapun yang jadi dalam kita. Hari ini, saya tidak tahu apa yang jadi kepada saudara, kecuali kalau Tuhan menyatakan. Tetapi yang jelas saudara tahu apa yang jadi pada saudara. Pada saat ini, ada yang tidak baik, pandang ke depan, semua itu dibuat Tuhan jadi kebaikan. Ayat 29 berkata, setidaknya itu membuat saudara semakin menjadi Yesus. Kalau itu aniaya saudaraku, itu akan membuat saudara semakin sabar, semakin dekat dengan Tuhan. Kalau itu berkat, membuat saudara selalu bersyukur kepada Tuhan. Jangan berkat menjadi kutuk, jadi kebaikanlah itu. Jangan aniaya menjadi juga satu membuat kita menyerah. Semua jadi kebaikan. Karena ada panggilan Tuhan kepada hidup kita, tidak boleh gagal. Sini dikatakan mereka yang ditentukan semula, mereka dipanggilnya, mereka dibenarkannya, mereka juga dipermuliakan. Jadi waktu Tuhan memanggil kita seperti firman Tuhan, sampai kepada kita itu dimuliakan kembali segambar dengan Tuhan. Ada maksud Tuhan. Haleluya. Dan untuk itu di sini dikatakan kita mesti punya keyakinan iman bahwa tidak ada bisa memisahkan kita dari Tuhan. Kemenangan kita ditentukan seberapa dekat kita dengan Tuhan. Tuhan itu tidak berubah. Tapi bagaimanakah? Semalam saya sudah katakan, kalau dekat dengan Jokowi, apapun ada saudaraku kemudahan bagi kita. Ya, dia bukakan, menantunya kan di Medan ya. Ada restorannya, ya ada mau apa? Mau dibilangnya kasih, semua pun orang bilang, ya pak, anak Jokowi. Kalau kita nggak apa-apa, ayat 31 berkata, sebab itu, apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang tidak ada? Haleluya. Pastikan Tuhan itu di pihak kita. Ayat lain berkata, mendekatlah kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepadamu. Jadi kalau Tuhan itu saudaraku, Dia suka kepada kita. Jefanya berkata saudaraku, Dia sangat rejoice saudara, sangat suka sama kita. Kita ini suka enggak sama Dia? Suka lah saudara. Hanyalah dekat Allah saja yang boleh tanam. Hanya dekat Allah saja tenang. Ya, tetap sudah nyanyikan daripada nyawa keselamatanku. Terus hanya Dia gunung batuku, hanya Dia bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Orang padang selatan. Ya. Kalau Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, Mazmur berkata begitu. Amin. Biar kita dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin nyata kuasa Tuhan. Semakin nyata yang dikatakan berkuasalah di bumi ini. Bukan kita, tapi Tuhan yang di dalam kita. Haleluya. Ayat 32 berkata, coba saudara bayangkan ayat 32, renungkan ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Yohanes 3:16, betul? Iya kan? Begitu besar kasih Allah kepada bumi dunia sehingga diberikannya anaknya yang siapa yang percaya padanya tidak tapi beroleh hidup. Begitu besar kasihnya, Dia tidak sayangkan anaknya. 1 Yohanes 1 berkata, lihat betapa besar kasih karunia Bapa hingga kita disebut anak Allah. Dan memanglah kita anak Allah. Jadi saudaraku, begitu besar kasihnya, anaknya diserahkannya, tetapi sudah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Perbandingannya, kalau anaknya pun diserahkan, apalah lagi yang lain-lain itu? Semua yang lain pun lebih mudah bagi Dia. Paling sulit menyerahkan anaknya, tapi itu pun dikerjakannya. Yang lain itu nggak ada persoalan kepada Bapa. Makanya saudaraku, mari selalu pastikan
Tuhan di pihak kita. Ayat 33, siapakah yang menggugat kita? Orang-orang pilihan Allah. Siapa yang membenarkan kita? Siapakah yang dapat menghukum kita? Tidak ada orang bisa menuduh kita. Dekat saja dengan Tuhan. Apapun kata setan, kita lebih dari orang menang. Kristus Yesus, mana mungkin? Yang telah mati, maka lebih lagi, mana mungkin Tuhan Yesus menggugat kita? Sayangnya pun dia luar biasa. Yang telah bangkit, yang juga telah mati dulu sebagai Allah, yang malah jadi pembela bagi kita. Tahukah saudara, Yesus mati bagi kita, Yesus bangkit bagi kita, supaya oleh kebangkitannya kita semuanya bangkit bersama Dia. Kita semua menang melawan setan. Segala kuasa sudah di bawah kakinya, supaya kita yang tubuhnya ini, kita yang anak-anak juga menang melawan setan. Tidak ada hak setan lagi atas kita. Dan kemudian dan naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, memerintah dan jadi pendoa syafaat, menjadi pembela kita. Dia imam besar, dia pembela kita, dia pendoa syafaat sama kita, dia gembala kita. Bagaimana baiknya Tuhan itu. Dan dia Tuhan kita, dia penebus kita. Haleluya. Kalau sudah kita diberikan Tuhan, mengapa kita bimbang? Haleluya. Mari tatap masa depan bersama dengan Tuhan, lebih dari orang yang menang. 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Satu pun tidak bisa memisahkan. Dari ayat 28 berkata, kalau itu datang, maka semua jadi kebaikan. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Orang yang mau mengikut Tuhan pasti mengalami aniaya. Tidak usah heran saudaraku, tetapi cheer up, sukacita, karena Tuhan sudah menang. Yohanes 16:33, amin. 37, tapi dalam semuanya itu, semua baca, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah menerima semuanya. Oh, hukuman dosa. Tuhan Yesus sudah mengalahkan setan. Tuhan Yesus sudah membijak setan. Itu semua untuk kita. Haleluya. Sekarang kita berkata dalam nama Yesus, setan harus tunduk. Lalu kita berkata dalam nama Yesus, Bapa, genapi janjimu, diberikan Tuhan kepada kita. Dari malam kita berkata dalam nama Yesus, siapa yang percaya lahir baru semua. Haleluya. Lebih dari orang menang. Haleluya. Ayat 38-39, supaya kita tahu saudaraku, jangan pernah kita tidak menggenapi apa yang dikatakan oleh Kejadian 1:28 tadi, berkuasa di bumi ini. Inilah yang bisa menipu kita, membohongi kita, yaitu setan, iblis semuanya, ya, yang bisa saudaraku memberikan tipu daya, yang bisa menggoda kita dan bisa menyeret kita keluar dari jalan Tuhan. Tapi janji Tuhan ini tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kita harus lebih dari orang yang menang. Coba baca saudaraku, bagaimana ayat 38 ini berkata, sebab aku yakin. Apa saya? Keyakinan iman kita bahwa, perhatikan, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, baik kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan kata lain, apapun tidak bisa memisahkan kita. Saya dan saudara, mari maju terus dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Kenapa kita ada di dunia ini? Karena ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan begini, lihat yang dekat-dekat, lihat tatap ke depan. Maksud Tuhan, saya dan saudara harus dikembalikan kepada kemuliaan Tuhan. Pastikan saya dan saudara bukan saja dalam iman, pastikan kita berubah hari lepas hari. Haleluya. Mulai dari saudara yang baru lahir baru sampai kepada saudara yang menjadi hamba Tuhan, ya, dengan jemaatnya begitu banyak, semua kita harus berubah. Haleluya. Saya bertanggung jawab akan hidup saya, saudara bertanggung jawab akan hidup saudara. Mari kita saling menolong. Besi menajamkan besi. Haleluya. Seperti semalam cerita Kak Joyce, Naaman itu, kalau ada orang menasihatkan kita, walaupun kita pemimpin, mau mendengar, rendah hati, mau berubah, terima kuasa Tuhan. Haleluya. Lalu kemudian yang kedua tadi, saudaraku, selain kita berubah,
Kita harus punya banyak anak yang buah yang kekal bagi sorga. Haleluya. Yohanes 15 berkata, buah yang tidak batang yang tidak berbuah dipotong, tetapi kalau kita berbuah makin lebat lagi. Kuncinya kita lengket kepada Tuhan. Hari ini kita tahu itu semua berarti kita itu harus dekat dengan Tuhan, selalu penuh Roh Kudus, harus patuh. Ya, saya selalu katakan 3P. Ya, patuh, percaya, patuh, puji Tuhan, penuh Roh Kudus. Ya, maka akan membawa kita terus lengket dengan Tuhan, membawa kita dekat dengan Tuhan, kenal jalan Tuhan, dan membuat kita selalu berbuah. Berbuah baik dalam buah roh, juga dalam pelayanan. Kita memiliki banyak anak, banyak murid. Haleluya. Selanjutnya berkuasa. Saya dan saudara bukan hanya menginjil berkuasa, hidup kita ini juga lebih dari orang yang menang. Setiap hari kita diperhadapkan pada keadaan-keadaan, ya, di mana kita diperhadapkan, saudaraku, kepada pilihan menang atau kalah, berkat atau kutuk, hidup atau mati. Amin. Selalu pilihan. Tuhan berkata, mengapa gerangan kau pilih kematian? Pilihlah hidup, pilihlah berkat, pilihlah menang, pilihlah berhasil, pilihlah kelimpahan. Tuhan sudah menyediakan itu semua. Haleluya. Tapi itu kehendak kita, kena bebas. Hari ini saya sampaikan ini supaya semua kita, karena ini saudara bermacam-macam ada di sini, mulai dari seleb, kemudian siar, kemudian hamba Tuhan, kemudian jemaat, saudaraku. Ini berlaku bagi kita semua. Semua kita harus berubah. Saya ulangi, mulai kalau kita sudah lahir baru, jiwa-jiwa itu tolong supaya hidupnya berubah. Kemudian kita semuanya harus punya banyak buah kepada Tuhan. Buah yang kekal. Yohanes 15:16 berkata, buah yang kekal, yaitu jiwa-jiwa. Pelayanan kepada Tuhan. Amin. Lalu kemudian kita semua harus hidup berkuasa. Terutama saudaraku, karena yang di dunia ini hanya ada di kuasa Tuhan atau kuasa setan. Kita harus seperti ciptaan Tuhan, kita berkuasa mengalahkan setan. Baik kematian, baik maut, baik ini, baik itu, baik setan manapun, baik yang dulu, baik sekarang, baik akan datang, baik di atas, baik di bawah, manapun itu, lebih dari orang yang menang. Haleluya. Kita yang besar, Tuhan memang telah tetapkan demikian. Untuk itulah Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit, sudah naik, dan curahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Saya percaya saudaraku, kita sudah mengerti hal ini. Hanya ini mengingatkan saudara supaya jangan terlalu banyak seperti orang pakai gadget tadi, fokus kepada apa yang jadi. Mungkin, maaf saudaraku, mungkin keadaan-keadaan sidang menuntut banyak perhatian. Mungkin saudara kadang-kadang rumah tangga menuntut banyak perhatian bagi hamba-hamba Tuhan. Mungkin saudara, pekerjaan saudara, masa depan saudara, sekolah saudara, keluarga banyak menuntut sehingga kita seperti orang lihat gadget yang dekat saja, ketabrak sana, ketabrak sini. Saudaraku, hari ini tatap ke depan, ada rencana Tuhan hidup saudara. Ikut itu. Tidak satu hari sempurna, seumur hidup. Haleluya. Waktu saya masuk ke kedokteran, kata pertama yang diberikan kepada kami kuliah pertama, medicine is a lifelong study. Artinya, ilmu kedokteran itu, ilmu mengobati itu adalah pelajaran seumur hidup. Dengar saya, itu baru hanya menolong orang supaya umurnya panjang. Kami jadi dokter berusaha keras. Pertama, kalau orang sakit, jangan mati, itu dulu. Sesudah jangan mati, jangan cacat. Bisa juga nggak mati, tapi nggak banyak gunanya. Betul? Nah, sesudah tidak cacat, selalu sehat. Sesudah sehat, makanya ada kedokteran pencegahan, preventive medicine. Diusahakan jangan pernah lagi sakit. Kalau misalnya dia sakit tipus, jangan lagi sakit tipus. Kalau demam berdarah, jangan bodoh, jangan lagi demam berdarah. Pakai baju dari atas ke bawah, pakai hijab kalau perlu, supaya jangan digigit nyamuk. Nah, tolong jangan bilang ini ya, nanti dibilang kata ibu Unti itu enggak, maksud saya ditutup badan itu. Saya hormat kepada semua agama saudaraku, saya hormat karena mereka bersungguh-sungguh hati mencari Tuhan. Amin. Tuhan yang punya semua manusia ini. Tidak ada kita untuk mengatakan begitu, enggak ada. Kita hanya berkati semuanya. Ya, tapi memang kalau mau tidak kena demam berdarah, tutup semua badan ini sehingga tidak ada nyamuk yang kena. Jangan kembali demam berdarah, 3 bulan lagi demam berdarah, 3 bulan lagi demam berdarah. Ya, kalau ada orang
doakan saya Bu. Kenapa? Sakit tungking. 2 bulan lagi tungking lagi, sakit lagi tungking lagi. Saudara mulai meracengkan. Baunya gak ketahan. Kenapa sih gak sembuh terus? Ya, jorok dia saudaraku, korek-koreknya sakit lagi. Panggil lagi, maju ke depan, kenapa kau tungking? Besok korek lagi, enak sih. Masuk lagi kuman, datang lagi ke depan. Apalagi sakit muka ini, tungking. Tidak patut begitu saudaraku. Ya, harus berubah kita semuanya. Amin. Ya, tidak patut kita kalah. Karena Tuhan kita sudah mati bagi kita supaya kita menang. Haleluya. Sudah mati saudara, sudah berbiru-biru supaya kita sembuh. Sudah dihancurkan saudaraku supaya kita saudaraku lebih dari orang yang menang. Semua sudah tanggungnya. Mengapa kita tidak? Saya tidak suka kalau orang menganggap Tuhan itu impoten, ya nggak bisa bikin apa-apa. Tuhan itu dahsyat kuasanya. Haleluya. Kalau belum kita melihatnya saudaraku, seperti yang dikatakan tadi, cari itu sampai kita tahu segala sesuatu ini jadi kebaikan kepada kita. Tuhanku itu tidak pernah. Masakan tidak? Semua pun sudah diberikan Bapa. Masakan tidak diberikannya? Anaknya pun diberikannya. Apa yang tidak diberikannya? Haleluya. Apapun kata orang, kata Tuhan yang betul. Amin. Takut akan Tuhan, jauhi kejahatan. Ya, saya mengasihi saudara semua. Kalaupun ada kesalahan saudara, saya tidak berkata ini salah kau, habis tidak. Saya hanya berkata, sayang, tolong tinggalkan itu. Mari senangkan Tuhan. Hidup ini saudaraku sebentar saja. Saya rasa masih kira-kira berapa waktu yang lalu saya tamat SMA jadi garis centil, saudaraku, masuk ke dokteran umur 17 tahun. Saya masih ingat itu saudaraku, masuk di situ pelonco, gembira-gembira saudaraku dengan teman. Lulus S1, pesta lagi, lulus S2, pesta lagi, lulus sampai jadi dokter. Lalu lihat, ngeri kali lupa jadi dokter ini. Ya, datang orang gemetar, ada orang kejam, kita pikir kita udah sendiri. Tadinya kalau rumah sakit ada dokter, ada ini, ada bisa ini, sudah dia sendiri, kita mau kopain ini. Nah itu pun dihadapi, semua bisa dihadapi. Sudah jadi hamba Tuhan juga begitu saudaraku. Ya, saya pikir kalau jadi hamba Tuhan semua malaikat-malaikat. Namanya pendeta, namanya anak Tuhan itu malaikat semua baik-baik. Rupanya malaikat yang patah sayapnya. Tapi Tuhan suruh kita saling mengasihi. Semua jadi kebaikan. Amin. Haleluya. Saya selalu berkata kepada anak-anak saya, semua anak Tuhan baik. Semua gereja baik. Maka semua mau jadi hamba Tuhan. Kalau saya saudaraku pulang ke rumah saya, ngeri kali itu tim ministry itu. Begini, begitu. Gak akan ada satu pun mau jadi hamba Tuhan. Udah semua jadi presenter lah, ya baik saudaraku ya. Atau penyanyi dangdut lah. Selebriti lah. Kak Fikri kan bisa jadi selebriti kan? Dia pilih jadi hamba Tuhan karena Yesus menarik hatinya. Haleluya. Mari kita juga semuanya menarik hati kita. Jangan mau saudaraku mundur daripada panggilan Tuhan. Tuhan sampai kepada kita dipermuliakan. Amin. Roma 5 ayat 17 mengenai kuasa tadi. Ya, kemudian kita akan masuk kepada apa yang harus kita kerjakan untuk KKR ini. Roma 5 ayat 17, saudara ingatlah ini, ya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus. Jadi saya dan saudara harus hidup berkuasa. Tapi saya ulangi lagi, 3 perkara yang dikatakan Tuhan dalam Kejadian 1, 26, 27, 28 itu harus dikerjakan semuanya. Enggak boleh hanya berkuasa. Kita orang karismatik suka berkuasa, tapi kelakuannya tidak memberkati. Etika dunia pun enggak ada. Sopan santun manusia yang belum selamat pun kita enggak sampai. Tolong saudaraku, kita punya standar jauh lebih tinggi dari standar bangsawan manapun di bumi ini. Saudara tahu kalau orang yang paling beretika itu bangsawan, ya. Tetapi kalau saudara perhatikan, bagus pun etikanya, masih ada tersembunyi, ya, kesombongan, mementingkan diri sendiri. Tapi etika anak Tuhan kasih agape, betul-betul kasih yang rela mengorbankan diri. Tidak ada manfaat. Nah, saudara, saya mesti punya itu.
Saudara bisa membangkitkan orang, bukan kisah. 1 Korintus 13 berkata, saudara bisa punya iman, bisa bahasa, semua bahasa mereka semua. Tapi kau tidak punya kasih, gawang gemerincing, sia-sia. Jadi saudara harus berubah. Saya ulang-ulangi ini saudaraku. Ya saya saksikan Pak, kali-kali kalau saya naik pesawat, kami bertiga naik pesawat, orang selalu nggak percaya kami orang Batak. Karena di pesawat ngomongnya sopan. Oh kita orang Batak selalu, kemana kau tadi? Belum pun disuruh saudaraku telepon, sudah ringrang. Tunggu, kata pramugari. Kau jemputnya aku, saudara kau datang gimana? Itulah kita saudaraku. Itu karena hidup kita ini orang yang berkuasa. Puji Tuhan, tetapi harus ada etikanya. Haleluya. Saya udah banyak pergi bepergian saudaraku dan udah di luar negeri. Cuman pesawat yang ke Medan, yang kalau belum pun berhenti pesawatnya, orangnya udah berdiri semua. Nah, siapa yang setuju? Siapa yang pernah lihat begitu? Kalian yang naik pesawat pasti tahu. Ya. Kalau orang lain, saudara pergi ke Malaysia, saudara pergi ke Jogja, ya, bahkan saudara pergi ke bagian timur. Kami kan udah Sumba, udah ke Manado, ya, udah ke Kupang, udah ke Timor Leste. Kalau pesawatnya belum berhenti, semua tenang. Berhenti dulu pesawat, baru senyum kiri, senyum kanan, berdiri dia. Pelan-pelan dibukanya pintu, pelan-pelan jalan. Kalau orang Medan, saudara, belum pencit, berhenti yang itu saudara. Perlakukan itu kepada setan. Jangan sama manusia, ya, sama setan boleh. Lawanlah setan. Mendekat kepada Tuhan, lawan ini terbalik. Orang dilawannya. Jangan. Ya, jadi saya dan saudara punya kuasa. Seperti dikatakan tadi, oleh karena Yesus kita berkata, dia punya etika. Semakin hari semakin tinggi etikanya. Ya, saya tidak perlu baca buku etika. Ada Roh Kudus, saudara. Terasa sama kita. Mungkin perkataanku ini kasar ya. Dan kalau sudah sempat ceplos, hati-hati saudara. Walaupun kita bisa berkata maaf ya, tadi aku sudah itu sudah dilepaskan anak panah itu. So menikam ke dalam hati orang. Usahakan jangan sembarangan aja ngomong. Nanti aku minta maaf dari Yesus. Jangan. Sekali dilepaskan itu saudaraku, sulit untuk menghapusnya. Walaupun kita katakan maafkan aku. Seperti kalau orang membuat lukisan, kali saudara cek, sulit untuk menghapusnya. Sudah ada di situ itu lukisan itu. Gitu juga dengan perkataan kita, sopan santun kita. Bicara memberkati saudara. Ya. Kalau kita nggak suka saudaraku, daripada bicara tidak ini bagus tutup aja mulut. Amin. Lalu setidaknya saudaraku, orang tidak dilukai. Tapi perkataan kita sekarang ini, kita berkata-kata bukan hanya dengan mulut, bisa dengan gadget, SMS kita, WA kita, tweet kita, segala macam. Ya, perkataan-perkataan yang saling menyerang, memfitnah, membohong, kasar, kejam. Jangan kejam. Ada seorang anak, saudaraku, anak hamba Tuhan, anak Tuhan, anak dari anak Tuhan. Ya. Dia punya kebiasaan kayak kita sekarang, kayak otis. Tahu kalau orang otis itu kan aneh-aneh ya. Tapi dia punya kepintaran, dia pintar. Ya, sering otis itu pintar. Tapi karena dia otis, dia suka dibully. Begitulah dia dibully, walaupun dia pintar dan menghasilkan banyak saudaraku, ya kinerja untuk dirinya dan untuk orang sekitar. Atau saudara nggak tahan dia itu dibully itu, gantung diri dia. Lalu bapaknya dalam bahasa Inggris membuat satu karangan mengenai seperti kita lah, buat di WA gitu, mengenai dibuatnya ya istilah by kota, be you kind to one another. Tolonglah jangan kejam satu dengan yang lain. Hidup mati dikuasai lidah. Lidah ini sulit untuk dijinakkan, sering mengeluarkan racun yang mematikan. Saya dan saudara jaga hati saudara. Amin. Jaga hati saudaraku, artinya dengan kita menjaga hati, otomatis kita jaga lidah. Karena dari hati kita yang baik keluarlah perkataan yang baik. Kalau hati kita ini penuh dengan iri hati, penuh dengan egoisme, penuh dengan kesombongan, maka keluar itu semuanya. Tidak ada perkataan yang
membangun, tetapi akan meruntuhkan iman orang. Kapan itu jadi, saudaraku? Bukan hanya kita dan dia, bisa terjadi perpecahan, bisa terjadi kekacauan, bisa terjadi banyak kejahatan. Entahkah itu dalam rumah tangga, entahkah itu di dalam bisnis, entahkah itu dalam pergaulan kita di sekolah kita, bahkan dalam gereja. Jaga hati, jaga mulut. Mulai dari hati, saudaraku. Makanya sekali lagi baca Alkitab saudara. Patuhi firman Tuhan ini, berubah tiap hari. Saya berubah, saudaraku. Ya, dari dulu sampai sekarang saya berubah. Kalau dulu, saudaraku, kalau saya nggak suka, saya sembur aja semuanya. Kalau sekarang tidak. Apapun kata orang, saya lebih suka diam. Karena firman Tuhan berkata, Yesus sudah meninggalkan teladan. 1 Petrus 2:21. Pada waktu dia dicaci maki, dia tidak mencaci maki, dia membalas. Ya, pada waktu dia difitnah, dia tidak mengancam, tapi dia menyerahkannya kepada Tuhan yang adil. Saudara baca itu 1 Petrus 2:21. Ya, kenapa saya katakan ini? Saya bukan mau, ibu itu enggak. Karena saya menikmati firman Tuhan itu. Betapa indahnya hidup ini, hidup dalam damai, hidup bersejahtera, hidup dalam jalan Tuhan. Saya doronglah saudara, ya, saya mohonlah kepada saudara, saya ajaklah saudara, hiduplah dalam jalan Tuhan ini. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Mengapa gerangan kita pilih, saudaraku, hidup chaos? Ya, Yakobus 3 itu penuh dengan banyak kekacauan, penuh dengan kejahatan. Padahal ada diberikan Tuhan hidup dan hikmat dari atas. Yakobus 3 17 sampai 18, yaitu dalam damai sejahtera. Mengapa? Karena Yesus itu Raja Damai. Ya, saya sangat bersyukur, saudaraku, sebelum saya selamat, apakah yang menarik hati saya datang menjadi orang Kristen? Saya punya banyak kesempatan menjadi agama lain, saudaraku. Ya, segala macam agama. Karena kawan saya banyak, saudaraku, dari agama apapun ada, dari tidak beragama pun ada. Free thinker yang merasa dirinya pikirannya yang ini banyak, saudaraku. Aku gak mau itu, dia katakan. Aku yang penting aku apa yang aku mengerti, yang aku mau ikut. Agama-agama itu gak betul itu. Itu pun ada kawan saya, saudaraku. Tapi pada waktu saya baca Alkitab, satu perkara yang saya lihat, Yesus itu damai dan mengasihi. Menarik hati, saudaraku. Ya, tidak ada yang lebih daripada Tuhan Yesus. Lalu saya sangat bangga, saudaraku. Akhirnya Tuhan mau, saudaraku, menyelamatkan saya, menjadikan saya anaknya, menjadikan saya biji mata kesayangannya, dan memberikan kasih karunia melimpah-limpah puluhan tahun, sehingga apapun yang jadi, saya tetap berkata, Yesus itu baik. Amen. Yesus itu baik. Amen. Yesus itu baik. Haleluya. Jadi khusus untuk hari ini, di mana kita sudah melaksanakan KKR, saudara dan saya, semua kita, terutama saudara yang berhubungan langsung dengan jiwa-jiwa, itu sudah menjadi seperti tadi anak. Tetapi firman Tuhan perintah agung, ya, mengatakan tidak cukup anak itu hanya lahir. Kalau saya orang tua, lahir anak dibiarin, saudara pasti marah kepada saya. Seorang tua yang membiarkan anaknya tidak diasuh, tidak dirawat, tidak dididik, saudara akan berkata itu orang tua patut dimarahin atau masukin rumah sakit jiwa. Tetapi sering sekali dalam kita menginjil, udah selesai penginjilan, lalu kita rasa itu sesuatu yang sudah selesai. Tidak. Tuhan berkata, beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Saudara dan saya harus memberikannya. Untuk itu ada gedung gereja. Untuk itu ada gereja. Yaitu untuk menghimpunkan eklesia, orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk mau jadi murid. Tentunya, saudaraku, tidak semua mereka sukarela. Ada musuh yang mau menarik mereka kembali. Itu sebabnya kita kunjungi mereka. Kami selalu mengatakan kunjungan yang paling berhasil adalah kunjungan 24 jam pertama. Begitu KKR, begitu saudara kebaktian minggu, kunjungilah dalam 24. Ini teori yang baik. Adalah baik kalau kita ikuti. Ya, kunjungi, lalu kemudian layani dia, pastikan dia, betul-betul dia melekat kepada Tuhan. Ya, kalau dia sakit, sembuh. Kalau dia keselamatan, teguh keselamatan. Kemudian pastikan dia mau betul-betul mengikut Tuhan. Itu bahagian kita seperti bayi. Kalau bayi lahir, saudaraku, saya kan dokter anak. Ya, 24 jam pertama itu ada masa kematian yang paling berat. Ya, kami memasukkannya ke dalam inkubator.
ya, supaya anak itu tidak mati karena angka kematian tinggi. Kemudian 1 minggu pertama, ada istilahnya kematian minggu pertama, itu juga. Kemudian kematian 1 bulan, kemudian kematian setahun, lalu yang berikutnya tidak begitu banyak lagi. Jadi kami hanya sama memperhatikan orang yang anak yang baru lahir hari pertama, anak yang lahir dalam tempo seminggu, anak yang lahir dalam tempo sebulan, ya, namanya neonatus, namanya dan lain sebagainya. Anak yang dari setahun, dan kemudian saudara tahu batita, balita, bawah 3 tahun, bawah 5 tahun. Kan ada bedanya, beda. Saudaraku, kalau saudara ada di gereja manapun di seluruh dunia ini, saudara harus mengerti bagaimana memuridkan mereka. Ya, menginjil kita punya 4D lah, ya saya katakan kalau jadi saudara training, menginjili mereka 4M atau 4D, 4M ya, menginjili mereka, memuridkan mereka, menggembalakan mereka, dan mempersatukan mereka. Kan begitu? Jadi begitu dia selamat, siap diinjili, saudara harus muridkan dia. Sesudah muridkan, ada persoalan yang saudara harus gembalakan dia. Sesudah itu tidak cukup dia sudah berhasil nih, sudah sembuh, saudara harus persatukan dia dalam tubuh Kristus. Ada bahagiannya, kayak gedung ini saudaraku, ada dia jadi pintu, ada jadi jendela, ada jadi batu, ada jadi atap. Kalau dia tubuh, itu gambaran daripada tubuh Kristus, gereja Tuhan. Gedung atau tubuh. Kalau tubuh, masing-masing ada tempatnya. Ya, saudara diikat, saudara GKI Tarutung, saya bicara kepada saudara juga hamba Tuhan, juga yang lain lah. Ya, ada tempat saudara dalam tubuh Kristus, tolong dijalankan. Katakanlah kita bicara langsung aja, contohnya orang-orang yang KKR ini tadi. Semua saudara, iya, saudara harus berikan semuanya alamat dari orang-orang. Saya kira saudara sudah mendapatkan orang mau buka KKS, ya, berapa ya? Kira-kira 20-an, 25. Saudara harus berikan itu, karena saudara nggak lagi di sini, berikan itu kepada Ibu Eliester yang berjanji dibuka KKS, bapak ini di kampung ini, ibu ini di kampung ini, berikan. Itu tanggung jawab saudara, baik itu harus dipastikan. Kalau nggak ada susu mamanya, susu formula atau disusukan sama orang lain dan lain sebagainya. Tapi pastikan anak itu hidup. Halo. Nah, saya harus menyampaikannya kepada saudara, kalau nggak nanti bilang Tuhan, sudah menginjil kok di sana, tidak ada kau ajari orang itu. Ini udah kau ajari kliennya, udah habis ditanggungan. Enggak lah, selamanya kita saling tolong. Ya. Saudara berikan itu 12. Ini siapa ini koordinator klien di ini? Ya oke kah? Atau ada yang 8 grup itu? Berikan kepada siapa yang sudah berada? Berikan kepada Ibu Eliester. Itu adalah sambungan dari penginjilan semalam. Jangan pulang aja. Jangan katakan, haleluya, iya sudah berhasil. Apa. Berikan. Ya. Untuk itulah saudara datang kemari. Seluruh hidup untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa kami minta saudara di sini? Supaya saudara bisa bawa. Saya tanya Ibu Eliester ya. Kalian 8 grup. Tiap 2 grup diberikan kepada 1 grup pembisator di sini. Di sini ada 4 ya. Lalu ada katakanlah 1 grup yang ke Sibaganding. Ada 2 di situ grup mahasiswa. Kemudian grup Sigumpulan. Itu yang ada kebaktian minggu yang lalu. Ada 2 grup di situ. Kemudian yang 2 grup lain di kota mungkin. Daerah kota. Oke, tentunya semua itu bisa punya KKS. Selain daripada, nih Bu, ini dia suratnya. Lalu saudara merasa bebas tugas. No. Kami 3 shift itu kalau jaga. Saya misalnya jaga pagi, ada jaga siang, ada jaga sore, malam. Di namanya itu aplos itu saudaraku diserahkan. Ini pasien ini ruangan anak, ini ruangan bayi, ini ruang prematur, ini ruangan orang baru lahir. Yang ini pasiennya 10, yang 1 mau mati karena tetanus. Itu harus diperhatikan. Yang ini pasiennya 15. Semua tenang. Kau bisa tidur, goyang kaki. Ya, yang ini bayi. Yang ini lahirnya lahir seksio. Harus kau tengok, tiba-tiba bisa dia, mati, kena kau. Nah, gitulah kami sama kami, saudaraku. Dan itu semuanya dipastikan bahwasanya grup berikutnya berkesinambungan itu. Pemuritan,
penggembalaan itu. Dan kami harus tanggung jawab. Kalau ada mati satu orang, itu harus tanggung jawab sama kepala bahagian kami, tanggung jawab kepada pemimpin rumah sakit, dimulai dari ruangan. Mereka ada bilang, kenapa mati dok? Skors 3 bulan. Bukan bisa mati ya, baru udah habis nafasnya ngomong apa kamu. Tidak bisa saudaraku, ya. Berapa banyak jiwa-jiwa yang karena kita kurang begitu, katakanlah kurang mengasihi, ya, berlalu saja begitu. Kalau masih di dalam, seperti nyanyian Grace semalam, masih ada kesempatan, tolonglah saudara, diurus baik-baik itu. Haleluya. Nah, dan kalau kalian tinggal di sini 1 hari lagi, bawalah, ya, dari sektor kalian, dari multisektor itu ke tempat orang itu, kenalkan. Ini dia Bapak sektor A misalnya, Bapak sektor A, inilah dia orang yang katanya mau dibuka di sini. Kenalkan dia. Lalu orang itu tidak berkata, siapa ini? Katanya, aku mau yang datang itu. Saudara harus bisa membuat sehingga bayi itu merasa nyaman. Ya, pindah dari satu suster ke suster lain, sama baiknya suster itu. Haleluya. Bayi kami, saudaraku, harus selalu digendong. Bayi itu kasih pun makan, kalau nggak digendong mati. Bayi-bayi yang dirawat itu, ya, jam 6 30 cc, jam 12 30 cc, dibiarin mati. Harus digendong, karena di dalam perut ibunya itu dia kan aman. Begitu keluar saudaraku, makanya masuk inkubator supaya seperti temperatur ibunya. Begitulah dibuat dia menyesuaikan dirinya sehingga dia bisa tahan hidup di dunia ini. Begitu juga dengan jiwa-jiwa itu. Daripada dia mulai saudaraku mengikut Tuhan kadang-kadang diserang sama keluarganya. Apa kau? KKI kamu? Wah, tidak mau lagi kami sama kau. Harus dilindungi, harus diajari, harus dikasihi, sampai dia bisa mandiri. Sampai bayi itu saudaraku udah lewat 1 bulan, itu kan saya hidup udah besar. Saudara juga begitu. Haleluya. Jadi mahasiswa berikan itu, perkenalkan dengan ini. Ini bukan perintah ya. Ini apa kata Tuhan? Mengasihi sayang. Belajar mengasihi. Tahukah Anda? Ini saya bicara sama yang lain boleh tutup kupingnya. Anda lihat apa yang saudara kerjakan ini semuanya itu taburan Anda. Jangan pernah berpikir, kalau aku urus jiwa ini, jiwa terutungnya itu, ya, atau kurus ini jiwa KKI Medan, nanti kalau buka cabang aku, siapa yang nolong aku? Aku juga nih, tak mau aku capek-capek. Saudaraku, so tabur di sini, so tabur di Medan, so tabur di manapun, dicampakkan saudara ke ujung dunia, tuayan saudara sudah siap. Kalau pikir tuh GKI Medan jadi karena begitu saja, lama Pak Munti itu menabur di iblis. Beratapkan mata bintang, bulan bintang itu membangun gereja itu, ya, di apalah, di alam terbuka. Bapak itu ambil batu dari sungai, ambil semen dari Medan dan lain sebagainya. Malam-malam saja capeknya. Kalau jengking biarinlah, udah capek kurasa kata. Kalau jengking pun menyimpang, tidak jadi. Begitulah dia lah. Lalu kemudian pindah dia ke Medan pelayanan. Saya bilang, Pak, pulang dari daerah Amerika, saya bilang, Pak, urapan Bapak itu terlalu disia-siakan kalau hanya untuk pasal 5. Ayolah ke Medan, itu banyak orang gak selama di Medan. Begitunya katanya. Oke, mulailah di Medan. Bikin KKR, saya pula yang takut. KKR Pak, itu orang barat saja Pak. Kita nggak pernah. Aku sudah bisa. Dibikinnya lah KKR, kami semua gemetar. Ya, tapi karena Pak Munte itu berkata, ayo. Kalau pemimpin bilang print, kita pun baris lah di belakang kan. Tahu saudara siapa mendoakan orang-orang Medan KKR pertama di GOR? Orang-orang pasar 5, bapak-bapak yang buta huruf, yang kerjanya ke ladang. Ya, yang ada, kalau ada wereng bilang, wereng keluar dari ini, keluar wereng itu semua. Sampai keluar yang kata penyakit keluar kau, bangkit orang itu semua. Haleluya.
dituai. Tabur dalam roh, menuai kehidupan. Tabur dalam daging, menuai kebinasaan. Dalam roh, saudara selalu pimpin roh. Ada jiwa, saudara muridkan. Ada kesusahan orang, saudara tolong. Maka itu taburan saudara. Satu waktu saudara ditempatkan dimanapun dia bawa muka bumi ini, Tuhan sudah siap membuka. Saudara mempunyai gereja yang terus-menerus bertumbuh. Haleluya, ya. Ini nggak ada di dalam sesi SKS manapun. Ya, ini sesinya sesi kehidupan disampaikan kepada saudara. Apa yang sudah jadi dalam kehidupan kami puluhan tahun, saudara, kalau Tuhan saudaraku sudah melakukannya demikian, Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan bilang tabur tuai, itu pasti jadi. Apapun kata orang, bodoh kali kau kata orang. Kalau kata Tuhan, baiklah engkau hambaku, baiknya itu. Pintar kali kau, nggak mau kau rugi kata orang. Saudaraku, saudara pikir saudara cerdik, akhirnya saudara seperti orang yang dikatakan Mazmur 1 tadi, seperti sekam diterbangkan angin, kemana pun nggak sampai. Sungguh-sungguh saudara mengikut Tuhan, sungguh-sungguh jadi hamba Tuhan, sungguh-sungguh jalankan nazar saudara. Semua kalian yang masuk itu adalah nazar kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, kalau bernazar, lebih bagus tidak usah bernazar daripada bernazar dan tidak menyampaikannya. Jangan katakan aku coba-coba juga dulu tuh ke IR, tidak. Semua kalian yang masuk IR, semua kami yang jadi hamba Tuhan, saudara nggak ada yang coba-coba. Tadi kita sudah baca, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang membenarkan, Tuhan yang memuliakan. Daripada Tuhan, kepada Tuhan, bagi Tuhan, untuk Tuhan. Serahkan hidup saudara sungguh-sungguh. Haleluya. Itu pesan kepada Ian, pesan kepada Tarutung saudaraku. Saudara sudah maju, mari terus maju. Ada di KKR di Pahejuru, lain kali saudara buka semuanya. Tapanuli bagi Tuhan Yesus. Saudara orang perkasa, orang lebih dari orang menang, hamba Tuhan yang lain sudah siap Tapanuli, siap keluar dari Tapanuli. Saudara sudah diberikan visi untuk sampai kepada bangsa-bangsa. Urapan saudara bukan timbul kalau saudara naik kapal terbang. Ya, urapan saudara timbul pada saudara melayani dengan setia di sini. Haleluya. Haleluya. Dekatlah dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Ya, saya sudah sekian puluh tahun melayani Tuhan. Ya, saya mengalami saudaraku, apapun kata orang, kata Tuhan saja yang betul. Dekat dengan Tuhan, apa kata Tuhan, sampaikan saudaraku. Kalau kata Tuhan kita berkuasa di bumi ini, kita lah yang berkuasa. Kalau kata Tuhan, setiap pemberitaan Injilmu akan kusertai dengan tanda ajaib dan mujizat, itulah yang jadi. Kalaupun Tuhan berkata, apa saja pun kata orang, apa kata Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke, jadi saudaraku sekali lagi, ya pastikan saudara menjaga hati saudara, supaya hidup saudara sebagai sesama tubuh Kristus ya selalu memberikan perkataan-perkataan kehidupan dari hati. Dan bagi saudara sendiri, kalau ada perkataan yang menyakiti hati saudara, tolong hidup mengasihi, mengampuni. Maka gereja saudara, baik Tarutung, baik cabang, baik Seleb, baik IR semuanya, kalau saudara berjalan dan tidak menyakiti orang, dan kalau disakiti tetap mengampuni, maka gereja saudara akan selalu bersatu, selalu saling mengasihi. Di mana ada perdamaian, di mana ada kesatuan, kesanalah Tuhan mencurahkan berkat. Dan di sanalah kita bisa membangun kerajaan-kerajaan Cihuda saudaraku. Kalau damai, dia bisa membangun. Mazmur 133 berkata, kalau kita rukun, kesana Tuhan memberikan berkat. Saya percaya semua saudara diberkati, semua saudara semuanya kalau bertemu, saudara tenang. Walaupun saya katakan ini adalah hal-hal yang umum, khusus hanya sedikit mengenai KKR ini, tapi saya percaya saudaraku, tidak ada yang kembali kosong firman Tuhan. Dari satu firman Tuhan bisa berbuah 100, 60, 30. Kita akan melihat buahnya dalam hidup kita saudaraku. Firman Tuhan ini berbuah, dan biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Amin. Saya serahkan Vicky atau Joyce.